Ya Allah Bulan, tidak disangka nasibmu seperti ini. Bapakmu meninggal, ibumu kawin lagi. Sedangkan kamu harus dirawat oleh kakek. Kakek, kalau kamu sudah besar nanti, jangan seperti nasibnya sini ya. Yang sekarang kakek lakukan hanya ngamen cucuku. Untuk kebutuhan sehari-hari, kamu dan kakek. Semoga hari ini dapat rezeki yang lebih baik. Pak Surya, Wulan. Oh, Ibu. Assalamualaikum, Ibu. Salam. Ini kebetulan ada rezeki buat jajannya si Wulan. Ya, Bu. Terima Nih, kasih, Bu. buat jajannya si Wulan ya. Iya. Makasih, Bu. Sehat-sehat ya, Pak ya. Iya, ya, makasih, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Permisi. Semoga Ibu dapat rezeki yang berlimpah. Ayo, Wulan. Ngamen lagi ya. Ya, yuk. Oh, pinter. Cucu kakek. Waduh, ini ban kiri kayaknya kumat lagi nih. Jalan setir buang ke kiri mulu. Aduh, kayaknya harus nambah angin nih gua nih. Pas banget ya ada tukang angin. Wah, langsung aja lah. Isi angin dulu deh. Daripada bolak-balik nanti. Ustadz ngomel lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang. Mau isi angin ya Bang? Tambah angin. Yang depan kiri ya. Oke, kurang angin nih Bang. Masih berapa? Apa? Masih berapa? 3 aja Pak, 40. 35 boleh lah. Ini kayaknya sih agak-agak bocor halus kali ya, soalnya sering banget kurang angin. Sayang. Maaf aja ya Pak. Tangis. Maaf Pak. Maaf aja ya Pak ya. Maaf ya. Ini kakek ini sering Bang di sini Bang. Ini pasti anaknya sewaan nih. Biar orang kesian, iya Bang. Biar orang tuh kesian terus ngasih duit. Padahal mah bukan cucunya, bukan anaknya tuh kayak itu. Zaman sekarang kayak gitu Bang. Berapa Bang? 3 coba. Oh iya, ini Bang ya. Yuk, kasih Bang ya. Ambil aja kembaliannya Bang. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kakanda Waduh, Ustaz? sehat, Reza. Alhamdulillah. Apa nih toto bobo beginian? Iya dibawa dulu biar nggak salah agenda kita hari ini. Tapi kalau tadi aneh ngecek agenda kita cuma hari ini bagi-bagi Jumat berkah aja Tat. Tidak ada kajian tuh, kosong kan? Jadi kita cuma Jumat berkah aja hari ini. Jadi kita berbagi hari ini Berbagi hari ini. buat yang membutuhkan. Betul, udah siap belum? Ayo berangkat. Nih, udah ada ngaji-ngaji tuh. Makanya. Udah telat nih kita nih. Ya enggak juga, ini menandakan hari Jumat. Iya benar. Tapi emang aneh sih yang telat sebenarnya Tat. Iya. Tadi tuh aneh kan abis ngisi angin. Terus di tempat isi angin tuh Tat, ada kakek-kakek. Terus dia bawa anak kecil gitu tuh. Terus minta-minta. Tapi nggak aneh kasih. Kenapa? Aneh kayak berpikir ini nih lagi musim Tat sekarang Tat. Zamannya ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek bawa-bawa anak kecil supaya kita kasihan. Wah aneh mah nggak ketipu yang gitu-gitu, aneh nggak kasih. Ini. Iya, masalahnya nih, aneh denger ente ngomong, ada kakek-kakek ente bilang, Iya. itu sindikat, modus minta-minta.
Kesian, Za. Kalau bener, kalau enggak, aduh ente ini udah nggak ngasih. Tambah lagi ente suuzonin orang. Itu orang lemah. Ente gimana sih? Awalnya juga aneh ngelihat kesian, Tat. Tapi aneh juga inget berita-berita tuh bilang bahwa nenek-nenek, ibu-ibu, kakek-kakek sama semua. Pura-puranya bawa anak kecil nih, biar kita kasihan. Udah, Ustaz juga jangan percaya, Tat. Ya, hampir semua begitu. Ya Allah, ya. Kita nggak boleh mengeneralisir. Apa yang ente lihat, apa yang ente dengar, belum tentu faktanya sama. Mungkin yang ente dengar sebelah mana, orang mana, tapi kan ini beda orang. Emang ente tanya, ente udah belah dadanya, ente tahu dia pelaku yang sama, model yang sama, nggak boleh ente begitu, Za. Iya, Tat. Cuman sekarang zaman udah berubah. Udah deh, gak usah kita bahas, tar kepanjangan gak kelar-kelar. Nih kita harus ke panti buat kasih Jumat berkah kita hari ini. Ente kalau ngomong kalah aja begitu dah, buru-buru dah. Kalah, Tat. Emang kayak gitu. Ih, gak tahu zaman sekarang. Udah, ayo. Ame, majuin. Ya udah, bentar ya. Ente juga iseng, ini mau dijepit di situ lagi. Ya, bentar. Za. Udah telat. Bawa berita suuzon lagi. Aneh tuh yakin, Tat, kalau kakek-kakek yang tadi tuh pasti orang nggak bener, Tat. Soalnya tuh kelihatan, Tat, dari gelagatnya. Sekarang gini, misalnya dia bener-bener pengamen, harusnya dia nggak bawa anak kecil ya. Maksudnya itu entah siapa, mungkin anaknya atau cucunya ya. Harusnya kan anaknya sekolah, Tat. Ini dibawa-bawa kemana-mana. Mungkin dia supaya orang tuh iba, supaya tuh orang empati, kasihan. Jadinya ngasih duit sama si kakek ini. Kelihatan, Tat, beda, Tat, gelagatnya, Tat. Yakin aneh itu pasti dia orang nggak bener, Tat. Ente, Za. Ente kenal sama dia. Sampai ente ngerasa paling tahu atas kehidupan orang yang ente lihat. Ya enggak sih, Tat. Cuman aneh sekilas melihat. Kan aneh kan bisa membaca nih mimik mukanya secara psikologis. Aneh feeling banget. Itu pasti dia sengaja supaya orang tuh kasihan sama dia. Ente tahu gunung? Tahu? Gunung itu menjulang tinggi. Yang ente lihat apanya? Ujungnya kan? Iya. Tapi ente nggak tahu kan bagaimana gunung itu ternyata di bagian bawah ada sesuatu yang juga besar dan dalam. Dan itu ente nggak lihat. Manusia itu kadang-kadang cuma lihat penampilan, fisik, zohir, apa yang tampak. Lalu dengan mudahnya menilai. Iya sih, Tat. Nah, paling berapa persen dari yang ente lihat, terus dengan gampang ente menilai. Makanya ente tanya, ente kenal sama itu orang, sampai ente bilang dia sindikat, sampai ente bilang dia adalah tukang tipu, pura-pura, sewa anak. Kecuali ente udah dapat bukti, Za. Jadi biasain, Za, saat kita menilai seseorang itu, kita harus tahu fakta. Jangan katanya. Yang namanya katanya tuh sampai nggak ketemu ujungnya ntar. Dari mana? Dari si Anu, dari Anu. Anunya siapa? Anunya si Anu. Yang Anu. Tuh anunya siapa si Anu ini? Nah, itu penting supaya hati kita terjaga. Jangan sampai mudah menilai orang, apalagi menilai dengan keburukan. Menilai orang terlalu baik yang kita nggak kenal saja, kita juga perlu waspada. Takut nanti kita masuk kategori orang lalai. Apalagi sampai kita menilai orang dengan prasangka buruk, Za. Nah, Tat, tapi oke deh. Terlepas dari itu kita belum tahu kebenarannya, Tat. Tapi ini aneh juga punya pengalaman nih, Tat. Setiap aneh ngelihat orang minta-minta di pinggir jalan, aneh tuh bingung, Tat. Ini kasus lain ya misalnya ya. Ini aneh tuh bingung nih. Aneh tuh harus ngasih apa enggak sih? Karena yang ada di benak aneh tuh, orang ini harusnya bisa kerja nih, ya kan? Tapi kenapa dia minta-minta? Kalau aneh kasih, pasti dia ketagihan dong. Gampang nyari duit dengan ngemis aja gitu. Sampai akhirnya takutnya dia nanti bener-bener nggak mau kerja lagi. Malas mencari pekerjaan lagi gitu kan. Tapi kalau aneh nggak ngasih juga, kadang bener-bener kesian emang dibuatnya, Tat. Kita ngelihat perawakannya kayak lesu, kayak nggak ada lagi gairah hidup gitu. Aneh sering banget tuh, Tat, terjadi gejolak di hati, ini ngasih apa enggak nih? Dalam Islam pandangannya melihat fenomena pengemis ini seperti apa, Tat? Ya,
meminta dengan peminta-minta pasti beda. Ya. Kalau meminta di saat perlu, di saat butuh, lalu dia meminta kepada siapa, kepada saudaranya, kepada kawannya, atau kepada yang mampu. Biasanya hanya pada kasuistik, hal-hal yang sifatnya darurat, mendadak, mendesak. Tapi kalau peminta-minta, dia dalam keadaan apapun ya tetap meminta. Betul. Yang seperti ente bilang tadi, ternyata dia meminta bukan karena keterdesakan, kedaruratan, tapi karena memang sudah keasikan. Menikmati. Akhirnya uangnya bukan buat makan. Buat apa? Ada yang buat mabuk bahkan, ada yang buat berjudi, narkoba, bahkan tadi memperkaya diri dengan jalan meminta-minta. Nah, kalau bicara soal bagaimana pandangan agama, tentu peminta-minta ini adalah orang yang tidak mulia di sisi agama, di sisi Allah, di sisi Nabi. Bahkan Nabi memuji orang yang mau kerja walaupun cuman seorang pengangkat atau pengangkut kayu bakar. Tangannya sampai kasar, jauh lebih mulia daripada meminta-minta. Artinya bekerja serabutan sekalipun, selama halal, selama itu menjadi bagian dari ikhtiar dia mencari nafkah buat diri dan keluarganya, itu mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek? Iya. Aduh, saya ngamen dulu. Setelah itu udah dapat uang, istirahat ya. Pinter kok ya. Ayo, cucunya kakek bisa. Halo Pak, di mana Pak? Ini saya udah di depan rumah. Aduh, lama banget sih Pak. Biasa di sini ada masa nih. Lumayan kita harus cari duit hari ini. Ya udah, tunggu. Gue butuh banget nih. Mana nih? Oh, boleh juga tuh. Lu siap ya? Lu siap? 1, 2, 3, cabut. Jambret! Pak! Pak, jambret Pak! Ya. Cepet. Ini ambil. Aduh, tasnya jatuh. Bukan. Aduh, tasnya jatuh. Bukan. Tat, itu apaan Tat? Orang rame-rame ngumpul di tengah-tengah jalan. Ente klakson deh. Ini mah, ini si Kak ini Tat. Bukan saya. Yang aneh ceritain nih pengamen minta-minta ini nih. Tuh. Astagfirullahaladzim. Nah kan? Enggak, ente berhenti dah. Iya, Udah jangan nahkan deh, ente berhenti dah. ini kayaknya dia punya masalah nih Tat. Ayo kita turun sekarang ya. Oke, ayo. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti ini orang bener-bener sindikat nih, orangnya jahat. Bukan jambret. Saya Mas, ini ada apa ini? Ini ada apa? Kakek ini jambret. Oh, kan bener Tat, udah aneh bilang Tat. Ini kakek ini pasti pura-pura nih, Pak, bentar, Aku aja, Pak. Jambret apa ini? Ente jangan ikut-ikutan, nggak ngerti apa-apa. Sebentar. Ini Mas. Ini ya. Dengerin ya, Bapak ini, dia tuh tiap harinya pengamen. Rumahnya itu nggak jauh dari di sini ini. Saya kenal sama Bapak ini. Nggak mungkin, Bu. dia Ini udah orangnya pasti orang kontrakan, baik. Bu. Ini tadi minta-minta, sekarang jambret kan? Udah bawa aja ke kantor polisi nih orang kayak gini. Mas, Udah bawa aja. jangan Dan main jambret saya ini anak muda pakai motor 2 orang. dengerin dulu dong. Ini kan ibu yang jadi korban. Maaf ya, Bu. Bener bapaknya jambret. Bukan, yang jambret itu anak muda, Pak. Nah, terus kenapa ente pada nuduh bapak ini jambret? Ente ikut-ikutan lagi. Soalnya aneh curiga Tat, dari awal ini pasti jambret, ini komplotan, ini penjahat, ini pasti dulu, bapak jangan ini. bilang komplotan. Bapak ini bisa jadi ada di tempat, terus kemudian yang nolong, Bu. Iya, Bapak ceritain aja, Pak. ini tadi
tas ini jatuh, Pak. Nah, terus? Terus saya ambil, terus saya lihat. Terus ya, tadi setelah jatuh, itu? terus saya lihat. Nah, gitu. Ini tas siapa ya? Saya gitu. Nggak taunya warga nuduh saya. Lari-lari warga nuduh saya, Mbak. Saya yang ngambil. Padahal Bapak tidak? Enggak. Tidak kenal? Tidak kenal. Sama pelakunya? Tidak kenal. Sama sekali Bapak bukan bagian dari pelaku? Tidak, saya berani sumpah. Oke, sekarang ente orang buktinya apa nuduh dia? Ustadz, ini masalahnya. Dengerin ya, Za, ente juga diem dulu dong. Jangan ikut-ikutan, ente kan nggak ada di lapangan. Tapi sabar emang aneh dulu. curiga, Tat. Jangan begitu, Za. Bapak ini ada di tempat bisa jadi karena memang pas kebetulan jambretnya ke ibu ini, Bapak yang nolongin. Iya betul Mas. Bener Karena ya? saya juga kenal sama bapak ini. Dia rumahnya juga nggak jauh dari sini. Pas kejadian, bapaknya ada di lapangan, ya kan? Terus kemudian tasnya jatuh, nyariin. Bukan berarti bapaknya ikut bagian dari sindikat, Za. Tapi Ente itu kan benar, nggak Bu. tahu. Iya benar Ini kok, tas punya iya, Ibu, iya, benar? iya. Ada yang hilang nggak? Alhamdulillah duitnya Coba masih lihat dulu, utuh. Bu. Oh, kan, Za? Bukan kakek yang ngambil. Bukan kakek yang ngambil ya, Dek. Jadi kakek nemu tas. Oh, Za. Jadi Ini saya anak nggak mau kecil, bohong. insya Allah bicara jujur. Pasti dari awal kakek sama cucunya udah berangkat nemenin. Lah terus ente orang kenapa kok main hakim sendiri? Main mau seret kakek yang nggak ngerti apa-apa padahal nih kakek baik. Kalau dia mau ngambil mah tinggal dia bawa lari aja. Kenapa harus nyariin siapa yang punya nih tas? Iya, Tat. Aneh juga minta maaf, Tat. Nah kan, Udah menuduh yang enggak. Maaf ya, Pak ya. dari awal nih ente nih. Aneh juga kesulut emosi dengar dari informasi mas-mas ini kalau kakek ini jambret. Tapi ternyata buktinya nggak kuat ya. Dan ada cerita yang sebenarnya bahwa ibu dijambret sama orang lain. Iya. Ya. Dan tasnya jatuh kemudian ditolong sama kakek. Sama kakek ini. Saya cari tas siapa ini. Masya Allah. Kakek, maafin saya, Kek ya. Sama-sama. Nah, Ya itu Allah. orang nih yang pada nyeret-nyeret kakek tadi. Kasihan itu cucunya. Maaf ya Kek. Ya, Kek. Menurut sembarangan. Nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu abang-abang boleh dah tinggalin tempat ya. Oke. Makasih. Ya, makasih ya Bang ya. Ya, Mari Pak. Bu. Ya, mari. mari Terima Mas. kasih ya Kek ya. Yuk, saya pamit dulu ya. Sebentar Kek. Jangan pamit dulu. Pertama tentu saya terima kasih sama kakek di tengah kebutuhan, keperluan yang pasti kakek perlu ya karena kakek harus cari uang dengan mengamen. Iya. Kakek masih tetap bisa berlaku jujur dan amanah. Ini adalah apresiasi yang harus kita berikan buat kakek. Reza juga, ente jangan sembarangan lihat orang hanya dari penampilan, lihat orang, dengar dari apa yang ente dengar yang belum tentu benar. Iya, Tat. Pada akhirnya ente akan menyesal bagaimana ternyata jiwa si kakek bersih, putih, walaupun pakaiannya kotor, walaupun pakaiannya compang-camping. Ini pelajaran buat kita bahwa menilai seseorang itu jangan selalu dari penampilan. Ternyata akhlaknya, sikapnya, sifatnya menjadi contoh buat kita yang selama ini mungkin salah dalam menilai. Ibu, Iya, betul. mudah-mudahan Ibu hati-hati di jalan. Iya, makasih, Lain kali Ustaz. bisa waspada karena hari ini, saat ini banyak orang yang mengincar, kita tidak Iya, pernah tahu. iya. Mudah-mudahan Ibu selamat. Iya. Nah, saya juga pengen meluruskan nih Reza. Sekarang ente tanya langsung. Maaf ya, Kek. Ini siapanya, Kek? Ini cucu saya. Cucu asli. Asli. Kenapa ikut kakek? Bapaknya sudah meninggal. Ibunya nikah lagi. Terpaksa cucu saya ini akan saya jadikan besar dan Masya didik. Allah. Penuh perjuangan di tengah masa tuanya. Itu baru ente paham kan? Ternyata ini bukan sindikat. Bukan modus minta-minta terus pinjem anak orang. Bener-bener nih cucunya. Ya, Nah. maafin ya, Kek. Ya. Saya sempat berpikir yang enggak juga. Nggak apa-apa, mudah-mudahan dimaafin ya Kek ya. Sahabat saya nih Reza nih. Nggak apa-apa. Eh, Kakek, maaf ya, Iya. karena ini Jumat berkah. Tadi kita juga
memang muter, terus pengen ke satu tujuan, memang mau berbagi, rasanya memang tepat buat kakek kita memberikan di hari Jumat yang berkah ini ya Zaya. Ya, Masya Allah, Tat. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan, manfaat buat kakek dan si cucu. Semoga menyenangkan dan membahagiakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, kakek. Berbagi Sama-sama. sedikit rezeki saya buat cucunya. Masya Allah. Iya, buat cucunya, buat jajan. Iya. Iya, iya, makasih ya. Iya, Ini iya, yang Ibu, udah iya, nolongin iya. kakek ya. Makasih, Iya. Ibu ya. Iya, Sehat sama-sama selalu, ya, hati-hati, Kek. ya. Iya. Ya, mari Kek, mari Iya, Bu, Adek. dah. Sekali lagi, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin saya, Kek ya. Astagfirullahaladzim, Tat. Baru Aneh sadar, benar-benar minta maaf, Tat. Dari Aneh tadi, benar-benar ente berdebat mulu sama aneh. Sekarang Allah tunjukkan bahwa apa yang ente nilai ternyata salah. Apa yang ente lihat tidak seperti yang ente dengar dan ente persepsikan. Coba kalau nggak ketemu sama orangnya, gimana ente mau minta maaf? Sementara mungkin ente udah cerita kemana-mana. Oh di sono hati-hati tuh ada kakek-kakek modus. Oh di sono hati-hati tuh ada kakek-kakek pura-pura bawa cucu. Padahal ternyata faktanya dia benar-benar butuh. Dia nggak punya keluarga. Dia harus hidupi diri dan cucunya. Dan bahkan di tengah kebutuhannya, keperluannya, kedaruratannya, dia masih menjaga harga dirinya dengan memberikan pertolongan kepada orang yang dirampas tasnya dan dia kembalikan. Coba tuh, Zak. Iya, Tat. Aneh benar-benar nyesel punya pikiran kayak gitu. Aneh benar-benar minta maaf juga tadi sama kakek langsung dan juga sama Ustadz. Ya, Aneh benar-benar diselimuti pikiran yang negatif, suudzon. Bahkan aneh benar-benar nggak dengerin omongan Ustadz dari awal. Coba aneh dengerin, mungkin pikiran negatif ini tidak berlanjut, Tat. Tapi setelah ini tahu semuanya ceritanya, aneh benar-benar nyesel dan aneh nggak mau lagi punya prasangka buruk terhadap siapapun tanpa tahu faktanya dan ceritanya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni, Tat. Amin. Dosa yang udah aneh perbuat hari ini dan juga mudah-mudahan kakek tadi juga memaafkan. Soalnya katanya Allah akan memaafkan dosa manusia ke manusia yang lain jika manusia itu memaafkan, ya, Tat. Amin. Insya Allah. Tadi kan udah ketemu, terus tadi udah aneh klarifikasi juga tentang siapa nih anak. Kan ente bilang mungkin anaknya anak orang, apa anak boleh pinjem, tapi ternyata itu cucu kandungnya. Dan ente udah minta maaf, mudah-mudahan sudah clear, mudah-mudahan urusan ya hakul adam yang tadi ente lontarkan itu dari perkara-perkara stigma negatif semoga sudah selesai. Setelah Amin, tadi ya Allah, Allah. ente udah saling memaafkan. Amin Allah. Terima kasih, Tat. Akhirnya perjalanan kita banyak membawa hikmah, insya Allah. Zak. Insya Allah, Tat. Terutama juga buat aneh pribadi, Tat. Ya. Dan ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan sekali-sekali kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak mengerti, yang kita tidak tahu tentang sesuatu itu. Karena kata Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, bahkan hatimu akan ditanya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu bilang dengar padahal tidak. Kamu bilang lihat padahal tidak. Kamu bilang dengan perasaan kamu ternyata salah. Itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Bahkan bisa menjadi manusia yang bermanfaat Amin. untuk orang sekitar. Insya Allah. Amin, insya Allah, Allahumma amin. Kalau gitu, kita sepertinya udah mau nyampe nih, Tat, di Panti Asuhan ya. Kita lanjutkan kegiatan kita hari ini. Kita salurkan Jumat berkah yang insya Allah setiap Jumat Ustadz lakukan ya. Amin, insya Allah.
Semoga semua kegiatan hari ini bisa diambil hikmahnya dan juga bisa diterapkan di kehidupan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat RTV, yuk beralih ke siaran digital. Karena sebentar lagi semua siaran TV nasional akan beralih Dari mode analog ke mode digital. Kalau televisi rumah kamu masih analog, gunakan perangkat tambahan ya, seperti set-top box dan menggunakan antena UHF yang bisa digunakan di dalam ataupun di luar ruangan. Untuk televisi yang sudah bisa mendapatkan siaran digital, caranya mudah. Di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran, lalu pilih digital. Selanjutnya, masuk ke program scan otomatis untuk mencari siaran digital dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba pilih manual scan dan masukkan kode UHF stasiun televisi sesuai dengan kota masing-masing untuk melihat apa sinyal digital sudah ada di daerah kalian. Posisi dan arah antena juga berpengaruh loh dalam penerimaan sinyal digital. siaran TV digital ini gratis loh. Ayo beralih ke TV digital untuk tayangan yang lebih bersih dan juga jernih.